Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Mubah Teknologi. Sudah lama sekali saya tidak upload video ya teman-teman. Terakhir saya hanya upload beberapa tutorial kecil, tutorial ringan, yaitu cara install Sublime Text ya di Windows 11. Nah, kali ini saya akan mengupdate mungkin satu video panjang ya, yaitu tentang PHP OOP, yaitu Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Itu kita akan menggunakan PHP dasar ya. Kemarin kita telah membuat sebuah playlist yaitu PHP MySQL Bootstrap dasar yang sampai sekarang masih banyak dipakai ataupun ditonton khususnya oleh mahasiswa akhir atau yang baru ingin belajar pemrograman PHP ya. Nah, kita akan mengupdate yang ini, cuman dia beda proyek ya, beda source code. Tentunya nanti akan saya share juga ke GitHub. Jadi teman-teman bisa contek langsung. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Karena sebelumnya saya sampai sekarang sejujurnya masih menjadi mentor di dalam kegiatan SIB, Studi Independen dari Kampus Merdeka ya. Tapi ini sudah akhir materi atau akhir pembelajaran, jadi mungkin saya akan aktif kembali di channel Mubah Teknologi untuk membuat tutorial gratis lainnya ya. Oke, untuk mengawali comeback kami channel Mubah Teknologi, jadi saya mau buat tutorial yang ringan saja dulu. Kalau nggak salah di playlist ini ya, kita masih menerapkan PHP prosedural tanpa OOP. Kita juga ada kekurangan di beberapa hal, khususnya itu dalam saat membuat CRUD itu masih kurang aman dari SQL injection ya. Tapi untuk XSS itu sudah ada ya untuk filternya. Kalau nggak salah itu di video ke-15 ini ada filter input dari serangan XSS. Ini sudah oke ya, udah bagus. Cuman nanti akan saya buat dia menjadi function di dalam kelas OOP ya. Mungkin kita contohnya CRUD product saja ya, ringan-ringan saja dulu. Dan ini akan memperkuat basic teman-teman saat teman-teman memakai framework ya. Jadi untuk yang belum pernah coba framework Laravel ataupun Coordinator, sangat direkomendasikan untuk membuat CRUD dasar terlebih dahulu menggunakan PHP OOP ya. Baru nanti belajar MPC kemudian framework. Oke, langsung saja di sini saya mau buat itu di Laragon. Saya mau buat satu buah folder. New folder itu PHP OOP. Mungkin pakai strip saja. Nah, seperti ini PHP OOP. Kemudian kita buka di text editor. Ini open folder dulu. PHP OOP. Oke, seperti ini. Ini izin saya besarkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini saya buat dulu file indexnya ya. Index PHP. Kemudian di sini saya mau berikan contoh saja HTML dasar ya, HTML5 PHP OOP. Nah, seperti ini. Coba kita buka dulu. Localhost PHP OOP. Localhost PHP OOP. Oke, ini nggak muncul ya. Refresh. Oke, ini sudah benar ya teman-teman. Sorry, ini karena belum kita tambahin teks ya. Sorry, kurang fokus. Oke, seperti ini misal. Refresh. Nah, ini sudah ada. Mungkin seperti biasa kita pakai Bootstrap saja ya. Nah, ini juga ada PR ya. Kemarin banyak yang DM saya personal itu masalah dengan integrasi data table-nya ya. Masih banyak sekali yang masih error data table-nya karena katanya ada perubahan masalah aset dari data table-nya gitu, karena sudah pakai Bootstrap 5 katanya. Oke, mungkin masih ada yang bingung. Sekalian kita coba untuk pakai data table-nya ya. Coba
data table bootstrap 5. Oke, ditunggu dulu ya. Nah, ini kita mau masukin ke project kita, cuman kita sekalian cari yang projectnya itu atau contohnya itu sudah ada styling ya. Styling bootstrap 5, kok ini seperti ini ya? Coba refresh lagi. Oke, nah baru dia nge-reload semua ya asetnya. Mungkin tadi error saja. Oke, ini ya kita pakai saja. Ini H1, mungkin kita buat dulu layoutnya. Kita buat dulu sebuah card misal dot card, kemudian card body. Oke, ini card title, card body, card title. Kita juga butuh contoh teks saja ya. Coba refresh dulu. Oke, seperti ini, tapi mungkin kita buat lagi dulu ya. Dia jadi container. Seperti ini, refresh. Oke. Ini bisa kita bungkus di dalam container. Misal CRUD PHP OOP. Ini contoh saja. Oke. Mungkin juga kita bisa berikan margin ya. Nanti 5 misal. Untuk jarak ya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini card title. Ini card body. Oke, mungkin bisa di atas ya. Harusnya di atas seperti ini. Mungkin. Ups, sorry. Memang seperti ini. Ini card title saya mau buat dia menjadi misal table product. Refresh. Oke, ini table product. Dan di bawahnya baru table. Contohnya seperti ini. Coba kita ambil dulu dari HTML, kita ambil sampai sini saja. Saya besarkan seperti ini ya teman-teman. Kita boleh paste dulu. Untuk table heading, oke, ini saya tutup dulu dengan table body, kemudian table. Coba kita refresh. Seperti ini. Di sini saya bisa berikan table border untuk memberikan bordernya. Table bordered. Oke, seperti ini ya. Lanjut. Kita ambil asetnya ya. Asetnya di JavaScript. Nah, ini ada beberapa. Mungkin teman-teman bisa copy dulu semuanya. Kita copy. Kemudian kita bisa berikan di bawah ya. Di bawah sini saja dulu. Seperti ini. Untuk jQuery kita bisa ambil. Mungkin dia berikan di atas script. src jQuery seperti ini. Ini untuk bootstrap bundle, jadi kita nggak butuh lagi. Kemudian di bawahnya script src jQuery data table, mungkin kita ambil di sini saja. Untuk AI-nya saya pakai Codium ya teman-teman. Jika teman-teman mau lihat, di sini saya pakai Codium. Nah, Codium maksud saya. Ini AI yang saya pakai untuk autocomplete saja ya teman-teman. Mungkin teman-teman nanti nanyain ya. Oke, ini juga. Sampai sekarang pun saya masih kerja dengan Bootstrap ya teman-teman, karena saya basicnya backend. Jadi mungkin saya pribadi lebih prefer pakainya Bootstrap gitu. Biar lebih cepat saja ya misalnya. Ini example data table, kita ganti jadi products misal. Lebih bagi table. Nah, ini ID-nya kita ganti jadi product. Refresh. Nah, seperti ini. Di atasnya mungkin sekalian CSS-nya ya. Di sini ada data table bootstrap 5 CSS, kita ambil saja ya. Nah, ini. Link CSS.
paste di sini. Oke. Nah, ini sudah bisa. Ini kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Simple saja, table product, CRUD PHP OP. Oke, coba kita buka dulu di sini. Di bagian card, mungkin kita mau styling sedikit, card about. Oke, ini cantik, card title. Card header. Oke, mungkin kita berikan card header saja ya, jangan pakai title gitu. Oke, ini card header di dalam div. Oke. Sini paste. Ini kita berikan di atas. Ini kita kosongin gitu. Kita hapus card title-nya. Jadi kita pakai card header. Refresh. Nah, dia jadinya seperti ini ya. Ups. Ini nggak harus di dalam body ya. Dia di luar body gitu. Nah, refresh seperti ini. Ini table products. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk itu seperti biasa kita berikan dia tombol ref. Misal di sini kita bisa buat create. Oops, sorry. Ini create product.php. Nah, btn primary, ini create misal. Sepertinya dia terlalu mepet. Oke, cukup ya, nggak terlalu mepet. Ini create. Ini saya beri plus saja biar ada beda. Nah, seperti ini ya. Oke, ini create product. Tapi sebelum itu kita susun dulu source dari project kita. Kalau teman-teman lihat, kemarin kita sudah implementasi full CRUD PHP. Teman-teman, saya sudah berikan materi bagaimana cara layouting. Nah, ini layouting. Di dalamnya ada header dan footer. Jadi teman-teman di sini kita buat dulu juga sama ya. Kita buat sebuah folder. Itu misal layout. Di dalamnya kita buat itu header dan footer. Oke, seperti ini ya. Lanjut, kita ambil cardnya saja untuk di tengah, itu main content. Atau sekalian yang ini ya, container saja ini body. Yang di atas kita masukin ini semua ke dalam header. Oke. Kemudian di bawah ini bagian footer. Pastekan di sini. Oke, ini sudah. Untuk ini kita bisa ambil ya. Ini PHP. Kita bisa gunakan include, atau agar lebih spesifik kita bisa gunain require ya. Require bisa pakai require once, hanya dipanggil satu kali, atau teman-teman bisa pakai require saja untuk memastikan dia memang benar ke include gitu, memang masuk itu asetnya dari header.php. Di sini saya mau buat dia saja layout header.php, paste, kemudian satu lagi itu php require layout footer. Coba kita refresh, hasilnya sama saja ya, tidak ada perbedaan. Kemarin kita pakai include, sebenarnya itu sama saja ya, kurang lebih, cuman ada yang lebih peruntukan, lebih spesifik saja, itu nggak masalah ya. Dia masih jalan gitu. Oke, kemudian untuk database, jika teman-teman perhatikan kemarin saya buat, oh ini DB nya ya, sorry, ini DB nya di bagian config. Nah, kita buat juga nanti config, itu ada database.php. Ini simple sekali koneksinya, ini koneksi dasar ya, kalau kita mau buat koneksi di PHP. Cuman saya mau buat ini jadi OP biar lebih fleksibel dan terstruktur gitu. Cara pakainya pun jadi lebih cantik karena kita pakai juga versi terbaru dari PHP, yaitu PHP 8.3 ya, kalau nggak salah di Laragon saya itu PHP-nya 8.3 ya. Ini saya pakai yang terbaru. Saya punya 3 PHP, itu 81, 82 dan 83. Jadi untuk tutorial kali ini saya pakai yang terbaru. Oke, di sini saya membuat sebuah file
itu database.php. Nah, seperti ini. Kemudian saya buka dulu tag PHP. Ini saya hapus saja karena kita full menggunakan PHP untuk script ini. Di sini saya mau buat kelas. Dia ada kelas database. Saya mau buat property. Property ini sebenarnya mirip, kurang lebih dia variabel. Cuman kalau di OP kita bisa menentukan dia itu private, public ataupun protected ya teman-teman. Kalau misal dia public, itu propertinya dideklarasikan sebagai public, jadi dapat diakses dari mana saja. Misal ini kelas database, bisa diakses dari kelas turunan database atau yang menggunakan database yang diinisiasi. Nanti kita buat dulu contohnya. Oke. Di sini tentu saja yang pertama saya mau buat dulu variabel instance. Seperti ini, instance dia null. Instance ini saya gunakan dia seolah-olah sudah init belum. Ibarat kalau teman-teman mau buat sebuah koneksi, dicek dulu koneksinya ini sudah ada atau belum. By default dia tentu saja belum ya, dia jadinya null. Tentu saya nggak mau ini diakses sembarang kelas karena ini private tentunya jadinya. Ini private, tipenya private, dan ya static. Oke, lanjut. Kemudian saya buat lagi satu buah lagi, itu private apa ya namanya yang biar lebih cantik, connection ya. Oke, connection. By default itu nggak ada nilainya sama sekali. Nah, di sini teman-teman bisa mendeklarasikan yang lain. Sebenarnya semuanya itu private ya, karena ini penting. Saya nggak mau ini diakses oleh tempat lain. Host, saya mau hostnya itu tetap sama seperti localhost. Kemudian usernya root, passwordnya nggak ada. Untuk databasenya PHP, oke, PHP OP ya. Langsung saja, nggak saya sambungin. Atau teman-teman mau seperti ini biar ada jarak. Seperti ini juga bisa ya. Oke, jangan sampai teman-teman berikan seperti ini ya, ini kurang baik gitu. Gunakan underscore saja. Kemudian satu lagi saya mau buat private, dia konstruktor. Nah, seperti ini. Konstruktor ini adalah sebuah function yang dimana jadi kalau konstruktor, misal saya berikan dolar nama Budi gitu, misal Budi. Nah, untuk menggunakan nama Budi ini, kelas yang lain atau function yang lain tinggal memanggil this nama Budi gitu, nggak perlu menulis full seperti ini ya. Oke, contohnya ini saya hapus dulu. Kita bisa mengambil this connection. Nah, ini sudah ada ya dari AI, saya sudah merekomendasikan seperti ini. Dia sudah tahu saya mau ngetik apa. Ini saya tap saja. Jadi this connection, jadi koneksinya yang awalnya itu nggak ada apapun nilainya. Ini this connection. Ini misalnya saya hapus saja ya. Ini kita gunakan cara yang kemarin. Kalau teman-teman lihat di sini kita menggunakan MySQL Connect, kita gunakan saja itu MySQL Connect. Nah, seperti ini. Koneksi apa yang diambil? Dia butuh hostname, username, password, dan database. Jadi kita ambil saja this host. This host ini, this ini yang ada di atas, dia mengarah ke sini. This user dia ambil yang ini, this password dia ambil yang ini, kemudian this database dia ambil yang private database gitu. Di sini kita bisa cek if this, jika tidak this connection, jika tidak ada atau belum init, belum dibuat koneksinya, belum dimasukin koneksinya, maka kita masukin dulu die misal, atau kita buat dia function die connection failed gitu. Jika koneksinya gagal, kurang lebih ini untuk cek koneksi gagal yang seperti ini, cek koneksi.
Nah, echo gagal, echo berhasil. Cuman di sini saya berikan spesifik gagalnya di mana gitu. Oke. Lanjut. Ini memang agak panjang, cuman tentunya ini lebih baik daripada kita menggunakan prosedural biasa. Kenapa lebih baik? Teman-teman mungkin lihat framework serupa seperti Connector dan Laravel itu semuanya menggunakan OOP ya. Kurang lebih OOP itu membantu membuat kode lebih terstruktur, tentunya lebih terstruktur ya, lebih rapi, dengan menggunakan kelas sebagai blueprint. Ini sebagai blueprint ini dalam artian blueprint itu sebagai standar lah ya. Kita punya kelas, kalau mau buat variabel di atas atau property, kita berikan propertinya apa, jenisnya itu private, jadi ya nggak sembarang digunakan gitu. Jika teman-teman menggunakan TypeScript, itu dia punya return type masing-masing daripada kita menggunakan JavaScript gitu kan. Jadi sudah ditentuin standarnya. Kita buat dulu public. Nah, ini bisa diakses oleh kelas lain ya, kelas turunan dari database. Get instance. Saya buat namanya get instance untuk melakukan inisiasi dari instance-nya atau mengambil instance-nya. Ini if kita bisa menggunakan self $instance sama dengan null, itu kalau dia belum dimasukin instance-nya, maka kita lakukan inisiasi new database gitu. Nah, di bawah baru kita jadikan, kalau kemarin kita ambil koneksinya menggunakan $db ya. Nah, kita mau buat hal yang sama seperti itu. Satu lagi di sini public function itu get connection. Nah, get connection return this connection. Jadi bisa seperti ini. Jadi kita tinggal pakai this connection untuk mengambil koneksinya. Nah, sebelumnya this connection ini sudah diisi melalui koneksi atau nilai yang ada di atas. Oke, memang agak rumit ya teman-teman, jika saya juga agak kurang paham betul cara menyampaikannya kepada teman-teman gitu kalau tanpa studi kasus. Jadi makanya saya buat studi kasus ya. Oke, lanjut seperti ini. Coba dulu refresh. Oke, dia memang belum ada ya, karena di sini saya belum panggil dia dimanapun. Mungkin saya cek dulu ya. Sepertinya dia masukin dulu ke sini ya untuk tampil datanya kan. Oke, kita buat dulu sebuah controller. Nah, kemarin kita buat controllernya itu atau buat functionnya cuman hanya di dalam satu file saja, controller.php, dan ini tentunya berat. Apalagi kalau project kita sudah banyak controller atau function di dalamnya kan. Jadi saya mau buat dia terpisah. Sama seperti kalau kita membuat controller baru yang ada di Connector 4 ataupun di Laravel. Ini saya mau buat produk controller.php. Nah, seperti ini produk controller. Ini gunanya untuk mengelola data produk kita ya. Oke, PHP. Kita bisa panggil require. Kita panggil satu kali saja, require database PHP. Jadi kita panggil file database.php. Kemudian kita buat kelas product controller. Oke, seperti ini. Kita inisiasi private database, misal kita inisiasi $db. Nah, seperti ini. Ini $db ini variabel baru. Kita buat juga konstruktor agar tidak mengulang inisiasi dari koneksinya. Nah, seperti ini. Ups. Jadi saya buat this $db private ini yang ada di atas. Saya mau isi dia menjadi koneksi
database, kita ambil get instance, kemudian kita ambil koneksinya. Get connection ya. Nah, seperti ini. Oke, sepertinya ini error. This.db ini errornya expected object found void katanya. Oke. Sepertinya ada error private db. Oke, kita cek dulu mungkin di bagian database. Di sini sepertinya ada error. Nah, saya lihat dulu. Ini get instance. Oh alah, di sini sepertinya kurang ya teman-teman. Ini kita belum return ya. Kita return dulu datanya. Return self instance. Seperti ini. Oke, yang ini oke, private db, this.db. Ini sudah oke ya. Nah, ini udah bisa get instance. Ini koneksinya, database get connection. Oke, seperti ini. Ini static ya. Jadi kalau static dia harus dipanggil seperti ini ya. Nah, titik-titik. Kalau dia hanya function seperti ini, kita bisa pakai tanda panah. Jadi database, kelas database. Nah, ini lihat kelas database. Nah, ini kelas database. Saya mau ambil dari kelas database itu metode atau function tipenya static, itu get instance. Jadi saya pakai titik-titik, ambil get instance, kemudian saya sambung. Setelah saya dapat instance-nya dari kelas database, saya mau ambil koneksinya yang diisi dalam variabel this.db yang ada di atas. Oke, kurang lebih seperti itu. Lanjut, saya mau buat sebuah function untuk nampil datanya. Public function misal get products misal. Oke, seperti ini. Nah, kurang lebih query-nya seperti ini ya. Dia select all from products, select all, result MySQL query this.db, query return result seperti ini ya. Nah, ini tampil semua datanya. Cuman kalau teman-teman masih perhatikan kemarin, kita agar lebih mudah dikeluarkan atau di for each, kita buat seperti ini ya. Nah, yang seperti ini, panggil koneksi, kemudian result seperti ini. Nah, saya mau meniru yang ini saja ya, biar teman-teman lebih familiar gitu. Karena kalau seperti ini, kita harus mengulangi atau membuatnya menjadi lebih ribet ketika saya menampilkan datanya. Ini saya mau buat dulu. Oke. Ini result query, return result query. Ini langsung saya sambung saja ya. Ini hapus. Masukin ke sini. Oke. Ini jangan di return dulu. Misal product. Itu arraynya kosong. Sama seperti kita buat kemarin. Itu row-nya kosong setelah saya mau ambil atau dapat query-nya. Get product. Kemudian kita while $product. Source results. Nah, ini variabel baru ya teman-teman. $product ini variabel baru. Product itu ya, mengisi $products. Ini yang pakai S yang ada di atas. Products. Nah, seperti ini. Jadi dia menggunakan while untuk perulangannya. Kita ambil dari MySQL fetch source resultnya. Result dari product ini kita masukin ke array yang tadinya kosong itu, yang ada di atas. Baru kita return. Oke, harusnya ini sudah bisa untuk tampil datanya. Langsung saja kita tampilkan datanya di sini. Require layout header.php. Coba. Kita mau panggil dulu controllernya gitu. Di sini mungkin kita gunakan require once. Mau require saja itu nggak masalah. Require once
buat dulu misal dolar produk. Kita buat dulu sebuah variabel product controller. Nah, seperti ini. New product controller. Ini kita inisiasi, kita get product controller dari app product controller. Ini lokasinya. Kalau diklik, dia mengarah ke sini ya. Nah, setelah kita new, kita ambil instansnya. Sorry ya teman-teman, nggak batuk. Kita buat sebuah variabel baru, dollar products, kemudian dollar product controller get products. Nah, tinggal panggilnya seperti ini saja. Nah, ini kita ambil, dia disimpan di dalam dollar products. Setelah ini teman-teman bisa langsung saja ya, teman-teman bisa langsung for each di sini. Misal di sini saya berikan nomor, nama produk, kemudian mungkin price gitu. Oke, sepertinya saja dulu. Kemudian ini action. Ini simple saja. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini saya hapus. Semuanya saya hapus. Sama seperti kemarin. Jadi saya mau buat dulu PHP dollar nomor. Itu startnya dari 1 ya. Nah, seperti ini. Dan PHP for each product as products, seperti ini. Jangan lupa kita tutup dulu PHP and for each. Ups, seperti ini. Baru di tengahnya kita lakukan perulangan. Ups, harusnya ini TR dulu ya, baru TD. Nah, TR TD nomor plus. Coba kita refresh, dia error di sini. Katanya kita nggak punya unknown database PHP OP. Nah, return ini kita dapat dari karena kita belum punya database gitu, connectionnya violate. Oke, MySQL. Katanya kita belum punya ya database construct. Yang ada di product controller construct katanya nggak ada. Nah, ini di sini katanya nggak bisa, nggak ada. Jadi kita buat dulu database dengan nama PHP OP. Kita buat dulu new. Ups, ini lama ya. Atau saya buat saja dari ada database, extension database. Buat yang baru new database. Ups, sorry. New database. Atau di sini saja plus. Oh, ini nama koneksi baru ya. Ini add connection. Mana ya? Ini new database. Nama database-nya PHP OP run. Oke. Sini saya refresh. Ups, masih belum ada ya. View story, refresh. Oh, database exist katanya sudah ada ya. Oke. Mana PHP OP? Refresh. Nah, baru ada ya PHP OP. Oke, refreshnya ini ya, nyelip. Saya tadi yang di atas. Ternyata yang di sini. Oke, PHP OP saya sudah punya. Kemudian saya refresh di sini. Nah, ini masih error. PHP products itu nggak ada. Table produknya nggak ada gitu. Jadi kita nggak bisa tampilin produknya apa. Nah, di sini saya refresh. Sebenarnya lebih mudah pakai PHP MyAdmin. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai PHP MyAdmin, langsung saja di sini juga bisa ya. Ini table, saya tambahin satu table, create new table. Nama tablenya kalau nggak salah ini bisa ya. Ini pakai view saja ya. Nah, view name, oh bukan view ya. Gimana ya biar lebih mudah? Kalau nggak salah, open terminal, open query, table, create table name. Oh, seperti ini. Ini lebih susah nanti diikuti oleh pemula. Oke, mungkin kita dari PHP MyAdmin saja biar lebih jelas gitu. PHP OP. Table name itu product. Products. Oke, create dulu.
Ups, ini by default error ya. Saya males benerin errornya, soalnya install ulang. Ini ID, kemudian name, kemudian price. Mungkin satu lagi ya. Apa ya kira-kira? Oh, mungkin ini ada created at gitu. Kapan itu dibuat? Sama seperti yang ada di Laravel. Ini big integer, kita buat di big integer karena by default sekarang rata-rata framework nggak pakai integer ya. Di Laravel pun udah hijrah itu pakainya big integer. Mungkin length-nya lebih besar ya untuk nampung data banyak. Ini auto increment. Jadi otomatis dia indeksinya primary. Dia sebagai primary key. Name-nya itu varchar 128 saja. Price-nya itu integer. Mungkin ini kosongin saja karena dia price. Created at-nya itu datetime. By default itu current timestamp. Dia boleh kosong. Boleh kosong dalam artian bukan boleh kosong ya. Ini by default saja. Jadi meskipun nggak diisi, dia otomatis keisi oleh current time atau waktu sekarang. Kapan kita insert datanya. Save. Oke, sudah ada. Kalau kita refresh, dia kosong gitu. Nah, di sini saya mau insert datanya. Saya mau insert datanya, misal name produknya itu laptop. Laptop Lenovo X30 misal. Contoh saja price-nya itu misal 3.500.000. Ini current timestamp ya. Untuk sekarang go. Oke, browse. Kita punya satu produk ya. Kalau kita refresh di sini, nah ini dia error. Tanya apa ini? Parameter 1 for now, sepertinya error. Nomornya ini muncul, tapi yang lain sepertinya error. Oke, nomor. TD product name. Refresh. Oke, masuk. Ini error dari data table-nya ya, nggak balance gitu. Nah, kemudian bawahnya lagi itu price. Oke, ini by default dari AI, mungkin saya hapus saja dulu. Saya nggak butuh untuk sekarang. Refresh. Nah, ini sudah tampil. Oke, ini kita sudah tampil ya. Price. Teman-teman kalau mau pakai format RP seperti biasa ya, RP titik. Sini kita bisa berikan number format, product price. Formatnya format Indonesia ya. Berikan 0 titik seperti ini. Refresh. Oke, dia 3.500.000 untuk price-nya. Ini nomor sebenarnya bisa dikecilin saja ini. Atau yang di atas saja, kita atur yang di atas saja. Misal width-nya itu saya mau berikan 5% ya. Coba by default AI menyarankan 5%. Nah, seperti ini. Oke, cukup ini saja dulu. Oke, kita lanjut ke create-nya ya. Kita buat sebuah file baru, new file. Itu create product.php. Kita bisa kopas saja yang dari index, kita kopas semua, kita paste ke create. Oke, seperti ini. Ini car body table kita hapus, kita nggak butuh. Ini kita jadiin bukan table tapi create product. Create product. Ini oke, ini masih benar ya. Cuman ini kita hapus. Ini kita nggak butuh. Oke, ini create, mungkin kita gantiin jadi back. Dia kembali ke products atau ke index ya. Kita punya index ya, karena indeksnya sebagai produk. Kita refresh, klik create. Oke, create product nggak ada katanya. Ini create. Oke, ini kelebihan S ya. Oke, refresh. Nah, sudah masuk ya. Ini back. Kita ganti jadi secondary saja. Secondary. Di atasnya kita buat sebuah form ya. Tipenya post. Form post. Oke, kosongin dulu.
Ini MB3, labelnya name, misal name, ini name, input type text, ini name, ID-nya name, class form control, kemudian price ya, ini tipenya number, kemudian yang lainnya itu price. Ini price juga. Kita bisa memberikan ini minnya 0, jadi dia nggak bisa diisi sebagai minus gitu. Price, refresh. Oke, 2 ini saja. Ini back. Oke, mungkin ini saya simpan saja, dia jadi float n. Ini kembali satunya, tentunya kita pakai dia sebagai submit. ptn submit ya. Type-nya submit. Dia nge-submit sebuah form. Form ini saya buat ID-nya create product. Nah, di sini bisa buat ya jadi form create product. Oke, refresh. Saya save. Oke, dia hanya tetap di halaman ini ya. Oke, dia sudah bisa submit gitu. Jadi saya buat ID di sini. Teman-teman bisa gunain form. ID-nya apa gitu, harus sama ini. Ini tipenya submit. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini ya. Di ini khusus HTML5 kalau nggak salah. Boleh dikoreksi ya kalau teman-teman tahu HTML sebelumnya bagaimana ya. Kalau nggak salah ini bisa di HTML5 ya. Saya belajar saja sudah HTML5, cuman itu baru awal ya. Oke, pertama sekali saya belajar pemrograman itu tahun 2017 ya teman-teman. Dulu belum ada AI. Paling mentok itu ke senior ataupun ke forum. Bisa juga ke dulu tuh di perpus ya, dipakai lewat buku kadang tuh untuk cari referensi. Oke, mari kita lanjut ya. Oke, kemarin kita kalau create atau tambah data, teman-teman bisa lihat lagi. Ini saya ingin membuat sebuah perbandingan saja kalau kita pakai OP gitu kan. Nah, ini tambah barang, kita bisa menggunakan if. Jika if is set $post, kita buat name-nya di sini name tambah. Ini kalau ada post tambah, maka dia lakukan seperti itu untuk memanggil create barang dari controller. Oke, kita nggak pakai cara seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita gunakan sebuah super global. Teman-teman kemarin sudah belajar session ya. Session ini merupakan super global juga. Super global dari bawaan dari PHP. Kalau teman-teman tahu atau belum tahu, kita juga punya super global lain, itu $server. Nah, server ini dia bisa menggunakan request method. Jadi jika ada request method post, ini servernya, kita tanpa perlu menggunakan key name, itu kita nggak perlu ya. If is set itu nggak perlu lagi. Kita juga nggak perlu memberikan key di dalam button kita seperti ini. Saya besarkan. Jadi kita tinggal cek saja servernya ini di halaman ini ada nggak request metodenya post. Kalau ada, baru isi di sini gitu. Kalau ada, kita bisa panggil sebuah product controller create product saja seperti ini. Mungkin ini kita hapus. Kita buat $post. Kenapa? Kalau seperti ini dia hanya bisa menerima post name dan post price. Bagaimana kalau misal kita formnya banyak, datanya, setelah itu nggak mungkin kita berikan semuanya seperti ini ya teman-teman. Ini nggak mungkin. Jadi agar lebih spesifik, bukan lebih spesifik ya, lebih fleksibel, kita bisa memberikan ini $post. $post ini setiap yang ada post key name yang requestnya post. Ini key-nya name atau atributnya name apa saja. Jadi nggak perlu kita berikan name, price, created ad dan updated ad, itu nggak perlu. Jadi kita bisa ambil melalui $post saja.
Oke, untuk itu kita akan beralih ke bagian controllernya ya. Kita beralih ke bagian controller, product controller. Kita buat fungsinya yang ada di sini, ini error ya, create product controller. Jadi kita buat sebuah public function create product, kemudian data. Nah, data seperti ini. Jika teman-teman masih ingat, kemarin kita menggunakan hal yang sama yang ada di controller. Nah, ini create barang, $post. Ini kita pakai $data saja ya. Oke, kita bisa buat variabelnya $name, diisi dari data name, kemudian $price, diisi dari $data price gitu. Nah, sekalian di sini saya mau memberikan salah satu cara untuk anti SQL injection yang paling disarankan jika teman-teman menggunakan PHP dengan MySQL, yaitu menggunakan prepare statement. Apa itu prepare statement? Coba, apa itu prepare statement dan binding parameter dalam PHP? Nah, ini otomatis Google sudah punya AI ya. Prepare statement dan binding parameter dalam PHP adalah fitur untuk menjalankan pernyataan SQL berulang kali dengan efisiensi tinggi. Oke, ini benar. Ini binding parameter disiapkan dieksekusi berulang kali pada setiap eksekusi. Nilai variabel saat dievaluasi dikirim ke server. Oke, ini cara teorinya saja ya. Coba pernyataan yang disiapkan. Nah, ini untuk PHP, ini dari dokumentasinya langsung ya. Nah, ini prepare statement dalam memerangi SQL injection, teman-teman bisa baca ya. Jadi saya berikan langsung cara praktiknya gitu. Intinya dia mengamankan, dia membungkus dulu query-nya. Nah, seperti ini. Dia prepare, dia menyiapkan query-nya dulu, kemudian dia binding. Dia diisi query-nya itu, kita bind ke dalam query-nya. Tapi nilainya I dan S. I dan S ini, I ini integer, S ini string gitu. Oke, langsung kita coba. Saya mau buat dulu misal SQL gitu. SQL $dis db. Ini dis db ini koneksi ya. Kita punya dis db. Kalau teman-teman pernah pakai CI3, ini dis db ya. Teman-teman pasti familiar dengan ini. Kita bisa gunakan sebuah fungsi namanya prepare. Nah, ini sudah ada ya. Prepare MySQL prepare SQL statement for execution. Jadi query-nya itu nggak langsung dieksekusi seperti ini. Nah, nggak langsung dieksekusi seperti ini ya. Langsung dimasukin datanya, plong saja gitu nggak ya. Jadi dia disiapkan dulu di dalam metode prepare. Nah, ini bisa seperti ini ya. Nah, jika teman-teman lihat, ini insert into product, masukkan ke tabel product, pada kolom name dan price, value, nilainya dikasih tanda tanya gitu. Kenapa seperti ini? Karena dia nggak langsung dieksekusi. Kita masukin name, kita masukin price, itu enggak ya. Kita eksekusinya di dalam binding. Nah, di bawahnya kita bisa berikan $SQL. Kita berikan bind parameter. Jadi kita bind parameternya. Ini string, ini D, ini bukan D tapi integer. Ini sesuai dengan tipe datanya ya. Bind parameter. Baru yang tanda tanya 2 ini kita isi. Ini kita berikan dulu tipe datanya. Ini string, ini integer, ini angka ya, sesuai dengan yang ada di database. Ya, teman-teman lihat di structure. Ini string, ini integer, ini varchar, ini integer. Oke. Seperti ini. Kemudian untuk sekalian kita berikan pesan ya, pesan kesalahan atau pesan berhasilnya. Kalau kemarin kita berikan itu di return-nya ada di create-nya ya. Coba saya lihat dulu. Mana ya? Tambah barang. Nah, tambah barang.
Nah, kemarin kita kalau berhasil dia echo-nya ada di create PHP, saya mau agar lebih cantik saja, lebih tergolong, terbungkus di dalam controller semua gitu. Jadi saya berikan if $SQL execute. Nah, if execute, jika berhasil dieksekusi gitu kan, maka kita bisa echo. Nah, seperti ini ya. Ups, mana tadi script tadi? Script. Nah, alert product created successfully. Jangan lupa, jika teman-teman ingat, mungkin teman-teman masih ingat, ini cara saya ya. Kita berikan Windows location href index.php. Jadi dia dikembalikan ke index.php setelah berhasil. Bagaimana kalau error min? Kalau error kita bisa berikan ini else echo script failed to create product. Kita kembalikan tetap di create product, cuman mungkin ini kita berikan errornya ya. Errornya baiknya di mana kira-kira? stmt product mysqli error. Oke, ini kurang ya, harusnya di dalam gitu. Ups. Ini titik. Jangan MySQLi, cuman SQL saja, langsung saja ya. SQL errornya apa gitu. Nah, seperti ini. Dengan spasi, ini jika error. Oke, bisa langsung kita coba. Ups. Refresh dulu. Ups, ini kenapa product created successfully? Oke, ini kosong ya. Oke, sepertinya tadi sudah submit gitu. Mungkin ini saya mau ganti dulu. Di bagian create ini required ya. Biar dia required, nggak boleh kosong gitu. Tadi nilainya kosong ya teman-teman. Nah, ini delete. Hapus dulu. Refresh. Name-nya misal itu mouse. Price-nya itu 75.000. Oke, klik save. Product created successfully. Klik OK, maka dia kembali ke index.php. Nah, seperti ini. Lanjut kita salahkan. Mungkin di sini saya mau berikan dia product controller. Misal itu names misal. Nah, seperti ini. Kita nggak punya kolom names. Saya sembarang saja. Klik save. Ups, ini nomor ya. Angka. Klik save. Nah, di sini teman-teman lihat, oh ternyata dia directnya seperti ini ya, nggak pakai alert. Oke, ini by default bisa langsung seperti ini ya teman-teman. Else-nya, ini kalau gagal create, kalau gagal create bagaimana ya secara simulasinya? Price error, ini SQL error. If jika berhasil, try catch. Oke, refresh. Oke, product created successfully. Oke, ini udah jika berhasil ya. Oke. Mungkin teman-teman punya skema nanti kalau gagal harusnya dia tampil error seperti ini ya. Cuman apa namanya? Status gagalnya saya kurang tahu di mana kira-kira kita tambahinnya kalau mau digagalin gitu kan. Oke, misalnya SIS coba. Ini saya isi dengan Faker, save. Dia kembali ke sini ya, SIS. Dia fatal error ke halaman lain. Ups, sepertinya baterai saya low. Saya charge dulu. Kita kembali. Kita lanjut saja dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya mau simulasi. Refresh, misal name namanya saya mau berikan ini script alert hacked misal. Nah, seperti ini. Hacked untuk name-nya. Klik save.
product created successfully. Nah, dia masih masuk. Nah, cuma dia hacked nih. Ke indeks kita hacked. Refresh lagi. Hacked lagi. Nah, artinya kita ada full atau bug dalam filter data kita. Kita nggak mau dia seperti ini ya. Datanya masuk saja gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di database-nya, di table-nya, nah dia masuk full script-nya. Dan ini sangat berbahaya jika teman-teman menggunakan datanya seperti ini ya. Ini nggak bisa seperti itu. Mungkin kita buat saja dia sebuah private function khusus untuk ini. Kita buat private function misal filter untuk datanya ya. Filter itu $input, misal saya buat input itu return. Nah, kita bisa pakai seperti ini, atau kalau mau cara seperti kemarin, daripada kita satu-satu, lihat di sini kita pakai strip text saja. Saya mau buat dia dibungkus dari dalam dua function, itu HTML special charts. Nah, ini dia charts-nya. Kemudian kita juga bisa memberikan strip text ya, atau strip text saja. Strip text ya input. Nah, seperti ini. Jadi dia double HTML special charts dan strip text. Strip text ini membuatnya menjadi plain text. Oke, lanjut untuk implementasinya, teman-teman bisa menggunakan ini secara lebih mudah, yaitu menggunakan this ya. This filter gitu. $this filter. Dan kita bungkus. Nah, seperti ini. Lanjut, ini this filter price. Oke, seperti ini. Kalau kita coba masukin lagi ini script create, pastekan. Ini juga bisa saya berikan nomor, kemudian save. Nah, ini produknya masih create successfully, cuman di database, nah dia diberikan HTML special charts-nya seperti ini ya. Dia diberikan karakter khusus untuk menghapus scriptnya. Ini masih muncul karena ini di yang keempat ya, yang keempatnya masih error gitu. Nah, jadi mungkin ini kita hapus saja. Refresh. Nah, alert hacker tampilnya. Ini di dalamnya ya, teman-teman. Hasilnya gitu. Oke. Ini hasil dari HTML special charts-nya tadi. Atau teman-teman kalau mau nggak pakai karakter khusus seperti ini, bisa teman-teman gunakan strip text saja. Tapi saya bungkus dua-duanya seperti ini agar kenapa? Agar saya tahu, oh, input user ini atau form ini sering digunakan hacker, atau ada hacker yang coba-coba filter inputnya gitu. Jadi di database udah kelihatan, oh ini pernah dicoba gitu kan. Caranya seperti ini. Oke. Lanjut, kita masuk ke bagian, mungkin kita masuk ke bagian delete data dulu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke bagian delete data di ini, di index. Nah, di sini saya mau buat dulu sebuah tombol. Oke, mungkin ini pakai AI saja ya. AI-nya udah buatin nih. Oke, seperti ini, edit, ini delete. Ini delete produk. Mungkin saya buat dia jadinya kosong saja dulu ya. Ini saya buat dia menjadi button, karena kemarin cara seperti ini sudah sering kita gunakan. Ini button. Nah, beberapa orang di sana, beberapa programmer masih suka caranya menggunakan PHP native ya. Jadi saya khusus buat video ini untuk para programmer native gitu. Button danger, coba kita refresh saja dulu. Oke. Ini saya mau buat on click, misal on click delete product. Nah, seperti ini. On click delete product, kita isi dengan product ID-nya. Jadi saya buat dulu di atasnya mungkin function baru ya. Script delete product. Oke, seperti ini. Coba kita berikan alert dulu. Are you sure gitu.
refresh, delete. Nah, ini ada are you sure untuk confirm ya. Oke, seperti itu. Tapi di sini kita buat dia if dulu ya, mungkin kita buat dulu sebuah kondisi, misal if. Nah, ini sudah ada ya. Saya enter saja. If confirm, are you sure you want to delete this product? Anda yakin ingin menghapus produk ini? Jika katanya yes, dia akan diarahkan ke file delete product.php dan ID-nya apa gitu. Di sini bisa kita buat file delete product.php dulu, sejajar dengan indeks. Seperti ini, delete product.php. Oke. Di sini juga sebenarnya kita juga bisa kena SQL injection dari URL ya, teman-teman. Nah, di sini saya buat dulu PHP. Ini saya hapus saja. Kita require once app product controller, new product controller. Kita bisa cek dulu if apa ya, oh iya, pakai iset ya. Nah, seperti ini, iset get ID itu, ada nggak ID-nya. Kita bisa buat $product ID sama dengan get ID. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa buat juga ini product controller delete product ID. Nah, ini nanti kita buat fungsinya. Else, jika tidak ada ID-nya, kita bisa berikan pesan no product not found. Product not found with, mungkin kita bisa berikan sini with ID-nya berapa gitu. Oke, mungkin ini saya berikan dulu seperti ini, kosong saja dulu ya. Refresh, klik delete. Oke, nah dia kosong. Nah, di sini mungkin coba kita berikan script gitu. Script alert hacker. Oops. Script alert hacker. Coba enter. Oke, dia harusnya not found ya jadinya. Coba ini saya jadikan 3. Oke, mungkin kita buat dulu fungsinya dulu ya biar kelihatan. Oke, kita buat dulu fungsinya ini. Atau ini saya kosongkan. Nah, ini kita error di sini ya, delete produknya kita belum buat gitu. Oke, kita buat dulu untuk delete produknya. Kita buka app.php, kemudian product controller. Nah, di sini di bawah create product, di atas private, mungkin kita bisa buat saja di sini public function delete product ID. Oke, dia sudah ada seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman bisa enter saja tab. Nah, this db prepare delete product where ID-nya kita secret dulu ya, hilangin saja dulu. Kita amankan. Kemudian db bin param ini integer. Oke. Bin param SQL. Terakhir seperti tadi, kita buat juga SQL execute. Jika berhasil, product deleted successfully, kita kembalikan. Jika gagal, echo script failed to delete product. Oke, seperti ini. Mudah sekali ya, teman-teman. Oke, mungkin di sini kita buat juga sebuah fungsi ya untuk cek nanti bahwa ID itu ada nggak di database gitu. Oke, ini untuk delete product. Public function misal show product ID gitu. Nah, seperti ini. Where oke. Ini fetch as such, ini betul. Ini param, oke, select all, pilih semua dari tabel product. Ini param, ini SQL execute. $product get result.
Ini cara kita ambil result source-nya sama seperti kita ambil source seperti ini ya. Kemudian return product. Oke, coba kembali ke delete product. Nah, ini sudah ada ya. Tapi sebelum itu kita buat dulu, misal $get product. Nah, seperti ini. Product controller show product. Kemudian kita bisa berikan if di sini, if tidak, jika tidak ada product not found gitu. Oke, product not found artinya ini bawah ini product ID required gitu. Nah, kalau ini bawah ini product ID not provided. Oke, boleh. Product ID tidak ada, kosong. Nah, kalau yang ini kita cek product ID itu ada nggak dengan produk yang ada di database, sama nggak gitu. Refresh. Product not found with ID. Oke, oh dia nggak masuk ke sini ya. Ini kalau nggak ketemu, oh ini bisa kita berikan saja di bawah ya harusnya. Oke, ini coba kita matikan dulu. Not found with ID sekian gitu. Coba ini 123. Nah, product not found with 123. Coba kita lihat ini satu ada ya. Kalau satu ada, else misal alert ada gitu misal. Contoh saja ya. Coba kita tes dulu. Ini satu misal. Oke. Apa ini? Alert ada. Oh, ini PHP ya. Misal echo saja. Echo. Nah, product not found. Nah, product found with ID. Refresh. Nah, ini dapat ya. Satu ada karena dia ada di sini ya. Coba kita berikan 2. Product not found with ID 2. Nah, katanya nggak ada. Kalau kita berikan 3. Nah, product found with ID 3. Jadi produknya ada. Oke. Kita bisa gunakan caranya seperti ini ya. Cuman kalau agar lebih lengkap, langsung ya di sini $product get product. Bukan get product ya, harusnya product controller. Nah, ini. Nah, tapi bukan product ID. Mungkin kita bisa ambil sini get product ID. Nah, seperti ini. Coba kita berikan, kalau ini anti SQL injection-nya bisa nggak? Script. Enter. Nah, product deleted successfully. Masih ada katanya. Ini jadinya alert hacker. Coba delete. Harusnya dia nggak masuk ya kata-kata itu. Mungkin di sini kita bisa berikan saja dia get yang ini. Nah, ini agar lebih aman. Kita bisa caranya ini product ID, kita buat variabel baru, product ID. Kita berikan awalnya itu integer. Nah, jadi dia hanya bisa menerima angka tanpa karakter apapun. Dan ini tentunya lebih aman. Nah, seperti ini. Oke. Product deleted successfully. Atau misal ini saya berikan ini 6 ya, ada 6. Refresh. Ada 4 misal. Ada nggak kalau ada 4? Atau mungkin ini bisa saya berikan script alert hacked enter. Oke, nggak ada apapun. Oke, ini saya copy saja. Saya paste di sini. Misal saya isi selain dari angka ya, product not found with ID. Oke, jadi ini nggak masuk dia. Dia sudah divalidasi dengan benar ya. Alert hacked. Oops.
enter. Oke, coba kita hapus int nya. Harusnya masih sama ya, cuman dia lebih aman saja. Nah, dia nggak kebaca apapun gitu, karena ini karena dia harusnya ini 0 ya, karena dia harusnya integer, sedangkan ini string. Enter. Nah, di sini kosong. Coba saya berikan integer, dia by default ingin mengharapkan angka setidaknya ada 0 gitu. Nah, ada 0 di sini. Jadi dia nggak bisa dimanipulasi atau diisi selain dengan angka. Kalau ini kan bukan angka. Seperti ini misal. Nah, dia bermasuk sini. Oke, untuk delete data sudah ya teman-teman. Ini tentunya sudah aman. Sudah banyak saya coba. Kalau teman-teman pakai angka ya, seperti ini. Cuman ini sebenarnya bisa diperbaiki lagi menggunakan CSRF. Jadi CSRF itu mencegah action dari URL salah satunya. Contohnya misal ini, refresh dulu, ini 1 ya, ID-nya 1. Saya paste di sini. Saya berikan 1 tanpa saya mengklik tombol delete. Dia masih kehapus gitu, padahal saya hanya lewat URL. Jadi bagaimana kalau orang luar tahu kalau saya punya saya punya database yang namanya produk yang ID-nya 1 gitu. Tentunya kalau ini di bagian backend kita validasi dulu atau kita cek login atau belum. Bagaimana kalau sudah login dan dia ingin menghapus data gitu. Dan ini berbahaya ya. Tanpa kita mengklik tombol delete, lewat URL saja bisa kehapus kan. Nah, itu biasanya menggunakan CSRF ya. Dan rata-rata framework Laravel, Connector dan yang lain itu sudah punya ya. Oke, coba kita tambah lagi. Ini saya menggunakan Faker saja. Ups, nama orang kita ganti saja menggunakan keyboard misal. Save. Oke. Saya mau buat tombol editnya. Nah, ini edit. Saya mau buat. Saya belum punya file edit. Saya mau buat dulu jadi. Ini update product atau kita ganti saja menjadi edit product. Yang create saya mau duplikat. Dia jadinya edit. Oke, seperti ini. Lanjut, coba kita beralih dulu. Kalau nggak salah ini ada perubahan ya. Yang pertama kita ambil dulu datanya seperti kita ambil yang tadi, delete product. Nah, ini kita pakai ini ya. Kita show product dulu gitu. Tentu saja ini agar lebih aman kita juga gunakan ini ya. Oke, mungkin ini bisa kita kopas saja. Oke, kita kopas. Edit. Nggak perlu sampai ke atas ya. Ini produknya sudah ada. Oke. Lalu edit. Produk sudah ada, yang ini sudah ada, berarti yang di bawah saja. Nah, yang ini. Copy, bukan edit produk. Paste di sini. Ini jika ada server method post, oke. Delete product. Oh, ini nggak perlu ya. Nah, seperti saja. Product not found with ID. Ini bukan create tapi edit. Coba kita refresh dulu. Udah kita klik edit. Nah, dia beralih ke form edit. Cuman kalau ini kita ganti jadi 71, ya product not found gitu. Produknya nggak ketemu. Atau teman-teman harusnya juga bisa memberikan ini jadi alert saja daripada dia kalau nggak ketemu misal harus balik manual kan. Coba kita berikan alert saja. Script font, jangan lupa di sini kita berikan juga harem index. Ini enggak ke index ya.
Oke, ya, ini kita kembalikan ke indeks saja. Refresh. Saya isi dengan 71. Enter. Product not found with ID 71. Klik OK, dia kembali ke indeks. Oke, ini error handlingnya jadi lebih baik ya. Oke, ini sudah. Kita ambil get product, kita isi value-nya di sini. Value get product name. Selanjutnya itu value get product price. Ini kita refresh. Dia keyboard price-nya 5. By default sudah sama dengan yang ada di awal ya. Klik edit, ini sama. Sudah tampil datanya. Lanjut, karena sudah seperti ini, jadi kita buat saja submitnya ini create product. Kita ganti ya, jangan create product lagi. Kita ganti menjadi update product misal. Update product, ini $post, ini sudah benar. Cuman sebelum $post ini saya mau ambil ID-nya gitu, product ID yang ada di atas atau setelahnya saja ya. Nah, seperti ini $post get product ID. Ups. Get product ID. Nah, ini sudah benar ya. Ambil yang ini, ambil hasilnya gitu. $post. Jadi kita tinggal buat function itu update product. Dan ini pun sebenarnya sama atau mirip sekali dengan yang kemarin. Nah, yang kemarin itu yang prosedural tanpa OP. Ini ada update barang. Nah, seperti ini. Dia mirip ya. Dan sebenarnya juga bisa kita kopas dari product controller bagian create. Oke. Kita copy. Ini jadi update. Oke, kita samakan dengan yang edit tadi, update product. Nah, ini sudah mati pesan errornya tadi, inline errornya. Tapi di sini ada perubahan. Kita nggak hanya ambil datanya saja. Teman-teman bisa lihat di sini kita juga harus ambil parameter kedua, itu get product. Jadi di sini bisa diberikan ID-nya gitu. Nyalain tetap sanitize. Di sini hanya ada perbedaan query-nya saja ya. Jika teman-teman perhatikan, query-nya tentunya berbeda. Kita berikan update ya. Update product, set name, set dulu namanya apa gitu kan. Tapi di sini kita berikan tanda tanya karena dia masih di prepare, kita nggak langsung ngisi ya. Seperti ini, kita nggak langsung isi di sini, kita berikan prepare dulu. Kemudian name prepare, price prepare, where ID-nya prepare. Kemudian kita bind parameternya. Itu yang pertama namanya string, price-nya string. Kemudian kita butuh integer 2 kali, ii gitu. Name, price, kemudian ID. Dan ini harus berurutan. String di awal, kenapa string? Karena dia nama, name. Integer karena dia price, integer lagi karena dia ID. Dan ini harus berurutan. Oke. Product created diganti menjadi product updated. Ini created, ini kita ganti mungkin ini jadi update. Create product PHP, kita kembalikan edit produknya ya. Jadi dia edit produk gitu. Kalau ada kesalahan daripada kita create product, mungkin juga kita kembalikan ke indeks saja ya. Boleh tuh product SQL error. Oke, kita kembalikan ke indeks saja ya. Atau ke ID-nya saja ya. Nah, seperti ini. Edit product kalau ada kesalahan. Nah, seperti di atas. Edit product PHP ID 7. Dia dikembalikan ke formnya yang semula gitu. Nah, seperti ini. Harusnya ini sudah bisa. Coba kita tes. 5 kita ganti menjadi keyboard, itu jadi 500.000. Klik save. Product updated successfully. Nah, jadi 500.000. Oke. Mungkin ini bisa nggak ya? Coba kita lihat kesalahannya saja gitu. Nah, execute di dalamnya jika echo berhasil. Di sini mungkin kita bisa berikan if lagi ya. If kita sama seperti kemarin ya, saya lupa di sini. Sebenarnya kita bisa berikan if lagi affected rows. Nah, ini jika lebih besar dari 1 artinya ada yang berhasil, udah keubah datanya. Jika kita berikan else script product not found atau product gagal, intinya gagal ya. Oke, seperti ini. Ini kita hapus ya. File to update product. Nah, harusnya yang ini yang di atas.
paste. Ini else nya kita hapus saja. Nah, seperti ini. Oke, mungkin ini harusnya bisa ya, jika ada bahan gitu atau kesalahan. Send file to update product. Nah, dia kembali ke sini ya. Oke, saya lupa ya, kita bisa punya pakai affected rows ini. Nah, dan ini pun sebenarnya bisa teman-teman gunakan di seluruhnya. Di delete juga bisa. Di sini di create juga bisa. Teman-teman silakan tambahkan ya. Nah, ini ada 3 data. Nah, klik delete. Oke. Mungkin cukup untuk tutorial kali ini ya, teman-teman. Mohon maaf juga kalau agak kurang jelas ya. Ini hanya sekedar pengantar saja. Mungkin kemarin ini ada yang request juga kalau buat OP CRUD-nya di mana ya? Soalnya ada yang mau butuh ini OP gitu untuk di tambahan di playlist PHP MySQL Bootstrap dasar di channel Mubah Teknologi. Jadi ini akan saya tambahkan jadi video ke-39 ya. Sebelumnya saya terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang masih support saya. Insya Allah kedepannya saya akan mulai lagi untuk mengupdate video. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.